Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian Sayuda. Saya dari kelas T4G. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi My Cashbook yang telah saya buat untuk sertifikasi diksi dan juga coding yang telah membuat aplikasi ini. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai aplikasi. Di dalam aplikasi, ketika kita membuka aplikasi pertama kali akan di redirect menuju login page. Di sini kita akan memasukkan username admin dan password berupa password untuk melakukan login. Ketika sudah, kita dapat menekan tombol login, dan di dalam ini kita terdapat melihat rangkuman bulan ini, yaitu dengan pengeluaran dan pemasukan yang telah kita masukkan, dan juga terdapat button-button dengan keterangan tambah pemasukan, tambah pengeluaran, detail cash flow, dan pengaturan. Di dalam button tambah pemasukan terdapat informasi atau teks atau input data berupa tanggal, nominal, dan keterangan yang akan kita masukkan. Dengan contoh, kita akan memasukkan tanggal. Di sini kita menggunakan dpicker, kita dapat menambahkan tanggal seperti contoh 14 Agustus. Lalu memasukkan nominal, seperti contoh kita akan memasukkan 50.000. Lalu keterangan di sini biaya bulanan. Lalu ketika selesai, kita dapat melakukan simpan dan terdapat informasi ketika kita menambahkan 50.000 akan menambahkan pemasukan dengan total 50.000. Di sini terdapat dummy data yaitu 5.005.000 dan kita telah menambahkan 50 menjadi 5.055.000 dengan grafik yang mengikuti pemasukan yang telah kita tambahkan. Lalu kita akan tambah pengeluaran. Seperti contoh di sini terdapat informasi yang sama seperti tambah pemasukan. Kita tinggal memasukkan tanggal yang ada, tanggal 14, lalu dengan total pengeluaran dengan contoh 200.000, lalu keterangan pengeluaran bulanan. Lalu ketika selesai kita bisa klik simpan, maka di sini terdapat grafik yang juga memberikan informasi bahwa kita telah melakukan pengeluaran kembali. Di sini kita dapat melihat detail dari cash flow yang telah kita tambahkan. Di sini terdapat pemasukan dengan contoh ketika kita ada memasukkan maka akan memberikan informasi berwarna hijau. Lalu ketika kita melakukan pengeluaran, kita akan terdapat informasi berwarna merah. Di sini terdapat banyak informasi yang menyesuaikan dengan apa yang telah kita tambahkan. Ketika selesai, kita bisa menekan tombol kembali. Lalu ketika kita membuka pengaturan, kita akan ditampilkan oleh pengaturan ganti password, di mana password saya ini yang telah kita tambahkan dan password baru yang akan kita ganti. Di sini terdapat informasi mengenai saya sendiri yang membuat aplikasi. Mungkin seperti contoh untuk password saat ini adalah password. Lalu saya ganti dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ketika kita pencet simpan, maka password akan tersimpan dan ketika kita login, kita harus menggunakan password berupa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti itu. Sekian dari penjelasan saya untuk aplikasi ini. Mungkin kita bisa langsung menuju ke coding. Oke, untuk bagian code, dari saya terdapat beberapa informasi fragment, yaitu terdapat homepage fragment, login fragment, setting fragment, cash flow detail fragment, add income fragment, dan add expense fragment. Untuk pertama-tama akan saya jelaskan mengenai login fragment. Dari login fragment di sini, saya menggunakan check username dan password yang dipanggil dari database helper, di mana ketika kita memasukkan data atau informasi username dan password, ketika salah, maka kita akan diberikan toast atau informasi bahwa kita melakukan memasukkan informasi yang salah. Ketika benar, maka kita akan melakukan navigation yang akan dinavigate menuju homepage fragment. Lalu di dalam homepage fragment terdapat beberapa informasi atau button
Saya di sini menggunakan view binding, di mana ketika kita menekan tombol yang akan kita inginkan, seperti menambah expense, menambah income, maka dari homepage sendiri akan melakukan navigation menuju income dan seterusnya. Di sini terdapat informasi mengenai chart yang telah saya buat. Untuk chart yang setelah saya buat, di sini saya menggunakan array list dan line dataset untuk menambahkan chart yang telah saya tambahkan sebelumnya. Di sini uh, terdapat informasi-informasi atau code di mana chart di sini telah saya buat dengan axis atau X, sumbu X sebagai tanggal dan sumbu Y sebagai value dari uang yang telah saya tambahkan. Lalu ke dalam cash flow detail fragment, di dalam cash flow detail fragment di sini saya menggunakan pemanggilan details adapter yang akan saya masukkan, yang akan berguna untuk menambahkan data ke dalam recycle view. Bisa kita lihat di sini details adapter terdapat informasi-informasi di mana kita menambahkan data kepada recycle view. Lalu data-data di sini saya simpan di dalam details model, di mana semua informasi seperti nominal, deskripsi, date, dan type disimpan. Lalu untuk selanjutnya kepada add income, di dalam add income di sini saya telah menambahkan sebuah database helper di mana saya akan melakukan insert pemasukan ke dalam database itu sendiri dan melakukan navigasi menuju homepage. Di sini saya terdapat menambahkan bantuan untuk melakukan formatting nominal, di mana nanti akan menambahkan RP dan desimal, dan juga seperti informasi yang telah ditambahkan ke dalam add expenses, di mana saya menambahkan database insert pengeluaran yang akan ketika benar maka di sini saya akan melakukan navigate menuju homepage fragment. Berikut ada penjelasan fragment. Lalu ke dalam penjelasan database di sini, saya menggunakan SQLite database dengan nama database name-nya cashbookdb dengan version ini masih version 1. Di dalam onCreate atau pembuatan awal database, saya melakukan pembuatan tabel users dan income dan expenses yang akan saya perlukan untuk menambahkan informasi mengenai informasi user, informasi pendapatan dan informasi pengeluaran. Di sini juga saya menambahkan content values default untuk users berupa admin dan password yang nantinya bisa diganti. Dan di sini untuk dalam melakukan on upgrade atau ketika kita melakukan pengulangan lagi, maka akan otomatis melakukan drop table. Jadi tidak ada berulangan. Lalu di sini terdapat fungsi check username password. Di dalam check username password di sini akan kita kita gunakan ke dalam pengecekan ketika user melakukan login di awal. Lalu di sini terdapat beberapa fungsi untuk mendapatkan semua pemasukan yang ada, lalu mendapatkan pemasukan terbaru dengan user, lalu mendapatkan pengeluaran terbaru dari user. Lalu di sini terdapat fungsi menambahkan pemasukan dengan menambahkan date, nominal, dan description yang tadi. Lalu terdapat insert pengeluaran atau menambahkan pengeluaran dengan informasi yang sama seperti pemasukan, dan mendapatkan details. Details di sini akan mendapatkan income dan expense atau pendapatan dan pengeluaran sesuai dengan date format masing-masing atau tanggal masing-masing. Di sini akan membantu kita dalam menentukan chart. Lalu di sini terdapat fungsi change password atau mengganti password. Di sini terdapat informasi di mana kita harus mendapatkan username dan password yang sama dan kita akan mengganti password dengan password yang terbaru. Lalu di sini untuk melakukan navigation saya menggunakan untuk berpindah posisi ataupun fragment, saya menggunakan navigation di mana akan memudahkan saya dalam
melakukan navigation atau perpindahan dari fragment satu dengan fragment yang lainnya. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya mengenai code. Mohon maaf apabila kurang jelas ataupun ada salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.